warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali bertemu dengan akan melaksanakan pembelajaran yaitu mata pelajaran IPA. Untuk yang di rumah, silahkan kalian tetap bergabung melalui Google Meet. Dan jangan lupa kalian juga nyalakan kameranya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai alat ini. Kalian setiap masuk ke sekolah pasti di meja depan itu dicek pakai alat ini. Kira-kira menurut kalian ini itu fungsinya untuk apa? Atau ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ini kan ketika kalian masuk, kalian dicek. Apa tuh? Buat suhu. Namanya apa kalau buat suhu? Ayo apa? Ayo anak-anak yang di rumah namanya apa ini? Nih, ketika kalian masuk ke sekolah, ada di meja, terus kalian dicek satu-satu. Kira-kira ini apa? Tadi betul kata Navanda untuk mengecek suhu. Namanya apa untuk mengecek suhu? Kalau untuk cek suhu namanya apa? Kira-kira apa? Yo. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ini alatnya namanya apa? Atau enggak ketika kalian pergi ke supermarket, ke AB, kan biasanya cek suhu tuh yang di tangan, yang ada alat yang digital. Nah, itu juga sama cek suhu. Namanya apa kira-kira? Alat untuk mengecek suhu. Termometer suhu, Bu. Termometer, betul. Nah, jadi ini namanya termometer, ya. Termometer ini adalah alat untuk cek suhu. Jadi ketika kita, karena di sini sekarang itu sedang zamannya pandemi, nah selalu kita menjumpai alat seperti ini. Atau ada juga yang menempel di dinding, jadi kita cukup menempelkan ketika kalian ke supermarket, itu biasanya ada yang alat cek suhunya itu dia yang digital, jadi kita cukup menempelkan, dia langsung ada keterangannya tanpa dipegang seperti ini. Jadi alat untuk mengecek suhu atau ini namanya termometer, ya. Jadi ketika kalian melihat alat seperti ini, jangan bilangnya ini tembakan, tapi jangan bilang tembakan suhu, tapi namanya termometer. Nanti ditanya lagi apa itu, tadi ditembak pakai tembakan suhu. Jangan ya, sekarang sudah tahu. Namanya ini adalah termometer. Oke? Nah, sekarang termometer ini kita akan masuk ke pembahasan suhu dan kalor. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, jadi pengertian suhu itu apa sebetulnya? Nah, suhu ini adalah sebuah benda. Nih, suhu sebuah benda adalah tingkatan atau panas suatu benda. Jadi suhu itu adalah tingkatan panas suatu benda. Jadi ketika kita menyelupkan air, nih di sini kalian lihat di buku paket halaman 135. Di sana ada tiga bak. Ada 3 bak yang berisi 3 jenis air yang berbeda. Ada yang air yang hangat, air yang dingin, dan juga air yang biasa. Jadi ketika kalian menempelkan atau menyelupkan tangan ke dalam air yang hangat, kira-kira apa yang kulit kalian rasakan?
Kulit kalian akan terasa seperti apa? Apakah panas ataukah dia dingin kulitnya? Akan seperti apa? Misalkan nih kalian memegang air yang hangat. Kira-kira kalian kulitnya akan merasakan apa? Merasakan panaskah atau tidak merasakan apa-apa? Hangat. Merasakan? Ya, merasakan panas atau merasakan hangat. Tetapi ketika kita menyelupkan tangan ke air dingin atau air es, tangan kita akan bereaksi atau tidak? Apakah dia masih akan merasakan panas ataukah berubah menjadi dingin? Berubah menjadi dingin. Nah, itulah yang dinamakan dengan suhu. Jadi suhu benda ini adalah tingkat atau panas dari suatu benda. Tetapi untuk mengukur suhu itu tidak cukup menggunakan tangan ketika kita menyelupkan tangan kita ke dalam air yang hangat. Oh, ini panas nih, suhunya panas nih gitu. Nah, tetapi ketika kita celupkan lagi tangan kita ke air dingin, oh ini suhunya dia dingin nih. Nah, tetap itu tidak, kulit kita ini bukan indikator untuk mengukur suhu. Tetapi yang digunakan untuk mengukur suhu itu ada alatnya, dinamakan dengan tadi ini. Namanya termometer. Jadi diingat-ingat, alat untuk mengukur suhu namanya apa? Termometer. Jadi ketika kalian bertemu dengan alat seperti ini, diingat ya, ini namanya termometer. Oke, bukan tembakan suhu. Satuannya itu, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin. Sedangkan satuan dari, nah ini untuk satuan internasionalnya suhu, itu ada Kelvin. Tetapi ini semua juga termasuk ke dalam satuan suhu. Ketika di soal ditanyakan satuan internasional untuk suhu, kalian jawabnya jangan Celcius, jangan Reaumur, jangan Fahrenheit, tetapi kalian jawabnya yang Kelvin, karena untuk satuan internasional ini satuan yang digunakan atau sudah ditetapkan di seluruh dunia. Satuannya dengan menggunakan derajat Kelvin. Nah, tetapi di sini ada beberapa satuan juga selain Kelvin. Untuk suhu itu digunakan satuannya, yang pertama ada Celcius. Celcius itu disimbolkan dengan huruf C. Reaumur disimbolkan dengan huruf R. Nah, untuk Fahrenheit itu disimbolkan dengan huruf F besar. Jadi untuk derajat suhu atau satuan suhu itu simbolnya hurufnya selalu huruf besar. Celcius itu C besar, Reaumur itu R besar, dan Fahrenheit F besar. Dan untuk Kelvin itu adalah H besar. Nah, di sini kalian lihat di gambar. Kita lihat yang di bawah itu adalah titik tetap bawah atau titik terendah. Sedangkan atau titik beku. Nah, sedangkan yang di atas atau titik tetap atas atau juga disebut dengan titik didih. Nah, untuk derajat Celcius kita lihat titik bawahnya dia berapa? Titik yang di bawahnya nih, angka berapa ini? Angka berapa? 0. Terus berarti titik bawah atau titik terendah dari Celcius itu adalah 0 derajat. Nah, kalau misalkan titik teratas, titik didihnya Celcius berapa? 100, pinter. Kalau Fahrenheit sekarang titik bekunya atau titik di bawahnya berapa? 32, pinter. Nah, untuk Fahrenheit titik atasnya 212. Kalau yang Reaumur sekarang Ibu tanya. Kalau yang Reaumur titik
didihnya berapa? 80, betul. Titik didih itu titik yang ada di atas. Nah, kalau misalkan titik bekunya, titik di bawah berapa? Reamur, titik bekunya berapa? Ini garis kok, bukan angka. Ini nggak ada nih. 0, betul. Nah, Kelvin sekarang, titik didihnya 373. Kalau titik beku 273. Nah, itu merupakan titik beku dan juga titik didih dari satuan-satuan suhu. Nah, dari titik didih dan titik beku ini kita dapat menentukan skala dari satuan-satuan dari Celcius, dari Fahrenheit, dari Reaumur, dan juga dari Kelvin. Caranya seperti apa? Nah, caranya di sini. Kita selisih atau kita kurangkan dari titik yang atas namanya titik apa tadi? Titik beku apa titik didih? Titik apa juga? Titik didih, betul. Nah, jadi kita selisih antara atau kita kurangkan dari titik didih dikurang dengan titik beku. Sekarang berarti di sini Celcius dulu. Titik didihnya tadi berapa? 100. Kita tulis 100 dikurangi titik beku. Titik bekunya 0. Kita tulis titik bekunya 0. Nah, berarti 100 dikurangi 0 berapa? 100 dikurangi 0. Berapa ya? Sarah berapa Sarah? 100. 100 dikurang 0 itu 100. Nah, di sini kita tulis selisihnya berarti 100. Lalu yang kedua sekarang Fahrenheit. Coba bantu Ibu. Fahrenheit titik atasnya atau titik didihnya berapa? 212. Nah, dikurangi 32, pinter. Berapa? 212 dikurangi 32? 80 kita tulis. Di sini 80. Nah, berarti di sini selisihnya tadi 80 ya. Lalu ini Reaumur. Reaumur berapa? 80. 80 dapatnya dari mana? Kenapa bisa 80? Kenapa bisa 80? Coba ini, 212 dikurangi 32, betul kan 80? Coba dihitung dulu. Anak-anak yang di rumah juga silahkan kalian berpendapat. 212 dikurangi 32, betul nggak 80? Berapa yang betul? 90 yakin? Coba kita hitung di sini bareng-bareng. 2, 1, 2. Dikurangi 32. 3, 2. 180, Bu. Berapa? 180. 80. Coba kita buktikan. 2 dikurangi 2 berapa? 0. 0. Nah, sekarang ini ada 1. 1 dikurangi 3 bisa tidak? Tidak. Berarti pinjam ke angka 2. Kalau dia pinjam berarti jadinya ditambah 10. Jadi 10 tambah 1 berapa? 11. 11 dikurangi 3? 8. Kita tulis 8. Nah, ini tadi kan tadinya 2. Terus kita udah pinjam 1. Jadi sisanya 1. Kita tulis di sini. Nah, jadi 212 dikurangi 32 itu adalah 180. Nah,
Tuh. Sekarang yang reamur. Reamur tadi berapa? Tadi udah jawab. 80 dari mana? 80 dapatnya dari mana? Selisih 80. Ininya sudah betul, selisihnya 80. Tapi dari mana 80 selisihnya? Ada yang mau berpendapat? Ayo, siapa? Nida? Bagaimana, Nida? Reamur itu berarti tadi selisihnya titik yang didih dikurangi dengan titik yang beku. Maka 80 dikurangi 0. Nah, 80 dikurangi 0 itu adalah 80. Sekarang Kelvin. Kalau Kelvin 373 dikurangi 273. Berapa? 100. Nah, jadi kalian sudah tahu ya untuk menentukan selisih itu tadi dari mana? Mendapatkan angka selisih ini di sini 100 juga. Nah, selisih dari setiap suhu itu kalian dapatkan dari mana? Dari titik atas atau titik didih dikurangi dengan titik beku. Betul, pintar. Nah, tetapi ini kan masih selisih nih. Kita akan menentukan skala masing-masing dari suhu. Caranya ini semua selisih yang tadi kita dapatkan dibagi 2. Masing-masing kita bagi 2. Sekarang 100 dibagi 2. Berapa? 20. Berapa? 100 dibagi 2? 50. 50. Nah, ntar dulu. Supaya angkanya kecil, kita hilangkan. Sebentar. Mau hilang. Nah, di sini kalian lihat semua angkanya ada 0 di belakang, betul? Kita hilangkan nolnya sama-sama. Kita hilangkan 0, 1, kita dibagi. Nah, nolnya itu hilang 1 semua. Kita hilangkan 0 di belakang dari selisih masing-masing setiap suhu. Baru kita bagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Sekarang, ini maaf ya tulisannya. Kelihatan ini angka 5? Oke. Sekarang 18 dibagi 2 berapa? 9, betul. 8 dibagi 2? 4. 10 dibagi 2? 5. Betul. Nah, ini 5, 9. Ya, kita ganti warna dulu. Nah, untuk yang angka 5, angka 9, 4, dan juga 5, itu merupakan skala dari setiap suhu. Jadi, skala dari Celcius itu ada 5, Fahrenheit itu skalanya 9, Reaumur itu skalanya 4, dan Kelvin skalanya 5. Jadi, untuk skala masing-masing suhu, kita bisa tuliskan 5, 9, 4, dan juga 5. Itu skala. Tapi kalau tadi kita lihat di sini, kalau ditanyakan yang titik didih dari satuan suhu masing-masing ini, titik didihnya untuk Celcius, itu titik didihnya 100, dan titik bawahnya atau titik bekunya itu 0. Tapi ketika kita berbicara tentang skala, berapa skala Celcius? Skala Celcius itu adalah 5. Jadi jangan tertukar. Kalau misalkan ditanyanya itu adalah berapa skala Celcius, maka yang dijawabnya berapa? Yang 5 atau yang 100? Yang skala Celcius. Skala Celcius yang mana? Yang di atas atau yang angka 5 ini?
Ya, angka 5, betul. Jadi untuk yang salah itu yang 5, 9, 4, dan juga 5. Sedangkan untuk yang di atas itu adalah titik didih dari satuan suhu. Kalau yang di bawah itu titik didih dari titik beku dari satuan suhu. Nah, sampai sini paham apa yang Anda ingin tanyakan dulu? Ya, kita lihat ada kotak kejutan. Silahkan dipilih. Mau siapa dulu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 8. Ada 8 kejutan. Mau siapa dulu yang mau pilih? Kita dulu siapa deh? Najwa, Navanda, Sarah, Aldo ya? Aldo yang belakang? Saskia. Ini tidak. Mau siapa dulu? Apa cap sip sup? Cap sip sup nih. Atau mau kalian pilih sendiri? Kotaknya ini ada hadiahnya kok. Masing-masing 1 hadiah. Kenapa Saskia sejum-sejum curiga ya? Curiga udah, aduh ini apa hadiahnya? Saskia udah takut. Ayo Saskia dulu deh. Mau yang mana? Tadi udah senyum-senyum soalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada bonusnya. Yo, Saskia, mau yang mana? Belum siap. Siapa? Sarah dulu mau? Mau coba Sarah? Boleh. Yang mana Sarah? Kotak nomor 1, apa ya hadiahnya ya? Jeng. Nah, Sarah, sebutkan alat pengukur suhu. Namanya apa? Termometer. Pintar, tepuk tangan buat Sarah. Yeay. Sarah, silakan duduk. Ayo kita lanjutkan. Siapa lagi? Najwa, Navanda mau coba? Navanda dulu apa Najwa dulu? Navanda, atau Nida mau? Saskia, udah siap? Udah, yuk silahkan. Nomor 1 jangan dipilih lagi ya, kan udah. Taruh, Ibu silang dulu. Nomor 1 kita silang. Nah, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang beruntung ada yang nggak ada pertanyaannya. 3, kita lihat 3. Udah siap, yakin nih nggak mau tukar? 3 aja yakin? Yakin? Nah, sebuah zat cair. Oh, ini belum nih. Coba deh, apa? Kira-kira dulu. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Memperoleh angka 40 derajat Celcius. Kalau misalkan diubah ke reaumur berapa? Coba ada di buku tuh. Butuh bantuan? Butuh bantuan? Butuh bantuan call friend? Butuh bantuan teman? Atau mau hitung-hitung sendiri atau bantuan ibu? Bantuan ibu. Ayo coba kamu lihat di, kalau bantuan ibu oke lah ibu bantu. Kamu gunakan rumus 4/5 dikali 40. Ayo dicari dulu Saskia. 4/5 dikali 40 karena ini materinya nanti akan ibu bahas. Oke, sambil nunggu Saskia, kita lanjutkan. Saskia tadi nomor 3 ya? Nomor 3 jangan dipilih. Nah. Sekarang siapa lagi? Navanda atau Najwa? Atau Aldo? Mau Aldo? Coba, oke. Aldo mau nomor berapa? Nomor 2. Oh, 7. Nomor 7. Yakin nih, nggak mau tukar? Udah fix? Fix? Nomor 7. Nah, sebutkan skala suhu dari Celcius, reaumur, dan juga Fahrenheit. Baru banget tadi kita bahas. Baru banget. Bantuan call friend, bantuan teman, atau bantuan buku, bantuan keyakinan sendiri?
Skala itu tadi clue-nya yang kita dibagi dua, hasil dari pembagian dua. Tadi suhunya 40. Ya. Ayo Aldo, sebutkan suhu dari skala suhu. Skala suhu Celcius. Ini udah nggak ada ya di papan tulisnya. Skala suhu yang tadi itu hasilnya 10 dibagi 2. 5 itu ya Celcius atau Reaumur? Ayo, atau kamu bisa lihat juga. Mau bantuan buku boleh. Cari silahkan di mana adanya. Skala dari suhu. Aldo mau coba jawab atau butuh waktu? Butuh waktu dulu? Butuh waktu. Kamu cari dulu jawabannya, jangan dulu duduk ya. Tadi Aldo nomor 7. Tersisa Nida, Najwa, dan Navanda. Silahkan kalian pilih nomor berapa? Mau pilih yang nomor berapa? Mau siapa dulu nih? Najwa dulu apa Navanda dulu? Atau Nida? Nida mau nggak? Navanda mau? Atau Najwa? Ini sisanya mudah-mudah kok. Hah? 20. Coba nanti kita skip karena nanti itu akan dibahas. Duduk. Terima kasih Saskia. Ayo sisanya ada Nida 3N, ada 3N, Nida, Najwa, dan Navanda. Aldo masih tetap cari ya, Nak? Jawabannya di skala suhu carinya. Najwa mau nomor berapa Najwa? Hah? 6, yakin nih? Betul ya? Nggak nyesel ya? Ya, 40 kalau ubah ke Kelvin itu ditambah 273. Silakan dihitung. 273 ditambah 40. 273 ditambah 40. Berapa? (273 tambah 40). Dicoret-coret dulu nggak apa-apa di buku. Najwa, Navanda atau Nida dulu? Nida, mau yang mana Nida? Navanda belum siap katanya. Nomor 4 dulu, ini dicoret karena udah dipilih. Nomor berapa Nida? Nomor 4. Tuh, sama juga. Fahrenheit. Oh, ini nanti dia di-skip aja deh kalau gitu. Jangan nomor 4 ya, Nida. Ada 258. 258. Nomor 4 nanti kita bahas dulu. Nomor 2. Satuan Internasional Suhu. Satuannya apa? Satuan Internasional Suhu. Depannya dari K. Jangan dulu. Yang jawab Nida. Bukan Saskia, yang jawab Nida. Kan tadi bertanya, yakin gak? Tuker gak? Najwa udah ketemu jawabannya? Navanda, yang nomor berapa? Sisa 5 dan 8. Betul, Kelvin. Silahkan duduk. Navanda mau 5 atau nomor 8? Nah, nggak apa-apa, pilih aja 5 atau 8. Kita 5, nggak 8 aja. Yakin nih? Ibu yang bikin ragu ya. 5 atau 8? Nggak 8 aja. Tetap yakin 5. 8. Betul ya? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bebas dari pertanyaan.
Beruntung banget lagi. Aldo jawabannya apa, Aldo? Skala suhu. 5, 4, banding 9. Betul. Tepuk tangan untuk Aldo. Satu lagi, Najwa berapa? 40 ditambah 273. Udah fokus lagi, semua fokus. Udah fokus, kembali fokus. Deg-degan. Takut kejutan apa lagi nih nanti. Ada kejutan apa lagi nanti. Sekarang kita masuk ke konversi suhu. Sebentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi skala suhu. Konversi suhu. Kita ulangi lagi di sini skala suhu. Silakan kalian catat ya. Skala suhu tadi Celcius. Ini Ibu pakai kode aja ya. C itu Celcius, R adalah reaumur, dan apalagi tadi skala suhu Celcius, reaumur, lalu apalagi Kelvin, lalu satu lagi. P itu apa? P itu adalah lupa, coba dicari dulu. Nah itu betul dari F. Fahrenheit. Nah, Fahrenheit. Skala Celcius tadi itu adalah 5. Reaumur adalah 4 dan Kelvin 5. Fahrenheit itu adalah 9. Nah, di sini kita akan mengkonversikan suhu. Caranya kita konversikan Celcius ke reaumur. Rumus untuk konversi suhu. Di sini jelas tidak? Tulisannya jelas ya? Nah, sekarang kita konversikan dari Celcius ke reaumur. Seperti tadi soalnya Saskia ya? 40 Celcius dirubah ke reaumur. Nah, caranya itu coba kalian perhatikan dulu. Di sini ada soal untuk mengubah dari 40 derajat Celcius ke reaumur. Nah, caranya kita lihat di sini skala Celcius tadi berapa? Skala Celcius 5 kita tulis. 5. Kilo. Celcius ke reaumur. Nah, kalau misalkan Celcius ke reaumur, ini reaumurnya kita tulis. Reaumur skalanya berapa? 4. Lalu cabang yang ditanyanya, yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa? Derajat apa? Celcius. Kalau Celcius skalanya berapa? 5. 4 dibagi 5 dikali dengan suhu yang diketahui. Ini T itu maksudnya suhu ya. Suhu Celcius. Karena yang di sini yang diketahuinya adalah Celcius. Jadi rumus yang digunakan untuk mengubah satuan dari Celcius ke dalam reaumur itu kita dapat menghitung dengan rumus ini. 4/5
5 dikali suhu Celcius yang diketahui. Kita hitung sama-sama. Di sini contohnya 40 derajat ya. Kita tulis 4/5 dikali 40. Nah, sekarang hasilnya kira-kira berapa? Yang 5 dengan 40 kita bisa coret nggak? 5 bagi 5 berapa? 5 dibagi 5? 1. Kita coret 1. 40 dibagi 5? 5 kali berapa hasilnya 40? 8. Pinter. Nah, sekarang sisa 4 dikali 8. 4 kali 8 berapa? 32. Nah, berarti jawabannya adalah di sini 32 derajat reaumur. Jadi 40 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat reaumur. Gimana caranya? Kita gunakan rumus yang ini. 4/5 dikali derajat yang diketahui. Kuncinya untuk konversi suhu kalian ingat skala dari masing-masing satuan suhu. Untuk Celcius itu 5, Kelvin itu reaumur itu 4, lalu Kelvin 5 dan Fahrenheit adalah 9. Sampai sini paham? Nah, ini rumus untuk mengubah Celcius ke reaumur. Nah, sekarang tadi kan dari Celcius ke reaumur. Sekarang kita ubah dari Celcius ke Fahrenheit. Caranya sama seperti yang dari Celcius ke reaumur. Yang di atas itu posisinya yang ditanyakan. Karena ini tadi Celcius, kita contohkan lagi 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Nah, untuk yang ditanya itu maka di posisinya ada di atas, karena tadi nih skala 4 itu kan skalanya reaumur. Karena yang ingin ditanyakan atau yang akan kita cari itu adalah satuan reaumur, maka yang ada di atas itu adalah skala dari reaumur. Nah, yang di bawahnya skala yang sudah diketahui. Jadi yang ini skala untuk simpelnya kalian mengingat. Yang di atas itu adalah skala yang akan kita cari. Kalau yang di bawahnya skala yang sudah diketahui dikali dengan jumlah atau besaran suhu yang diketahui. Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Celcius ke Fahrenheit. Berarti yang dicari itu apa? Celcius atau Fahrenheit? Yang dicari, yang akan kita cari. Ini kan contohnya 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit nih? Fahrenheitnya belum diketahui. Berarti kira-kira apa yang kita akan cari? Fahrenheit atau yang Celcius? Apa Najwa? Fahrenheit. Nah, Fahrenheit skalanya berapa? 9. Berarti kalau yang dicari tadi posisinya di atas atau di bawah? Yang dicari posisinya berarti ada di atas atau di bawah? Oke, seperti ini. Kita punya reaumur, ini Celcius. Reaumur itu yang mau dicari posisinya di atas. Celcius itu yang diketahui di bawah. Nah, sekarang ini dari Celcius ke Fahrenheit. Yang dicari tadi kata Najwa Fahrenheit. Skalanya 9 menurut kita. Nah, maka 9 ini ada di atas atau di bawah? Yang akan kita cari di atas, betul. Nah, 9 yang di bawah berarti skala Celcius. Skala Celciusnya berapa? 5 dikali apa yang diketahuinya? Dikali derajat dari Celcius. Paham? Nah, untuk Fahrenheit itu ada tambahan. Kalau tadi reaumur cukup sampai sana, 4/5 dikali derajat Celcius. Kalau Fahrenheit ada tambahan lagi, tambah 32.
Nah, ini rumus untuk mencari dari Celsius ke Fahrenheit. Mau kita coba masukkan ini biar lebih paham. Nih, caranya ini kita soalnya 40 ya. Kita tulis 9, karena lagi di soal ubahlah 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Berarti 40 ini berapa nih derajat Fahrenheitnya? Kita cari menggunakan rumus 9/5 dikali derajat Celciusnya berapa? 40 ditambah 32. Nah, di sini ada pengoperasian matematika, ada kali dan juga ada penjumlahan. Kalau misalkan ada perkalian dan penjumlahan, maka yang didahulukan yang mana, anak-anak? Perkalian dulu atau penjumlahan dulu? Perkalian dulu, pinter. Nah, maka kita fokus dulu ke sebelah sini. 9/5 dikali 40. Jangan dulu lihat yang 32. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Kita selesaikan bahas ini. Setelah selesai, nanti kita lihat yang sebelah kiri. Sekarang 9/5 dikali 40. Kita bisa coret, perkecil. 5 bagi 5. 1, 40 dibagi 5. 8. Nah, sekarang sisanya 9 dikali 8 berapa? 9 kali 8 berapa? 72, betul. 72. Nah, ini sekarang yang sebelah kanan sudah selesai. Ditambah, jangan lupa ada plus 32. Kita tulis plus 32. Nah, sekarang 72 ditambah 32. Kita hitung. 72 tambah 32. 2 tambah 2? 4. 7 tambah 3? 10. Berarti 104. Nah, dari 40 derajat Celcius ini sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Paham sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini baru Reaumur, ini Fahrenheit. Nah, sekarang selanjutnya Kelvin. Kalau mengubah ke Kelvin itu rumusnya sangat mudah. Hanya ditambah ini derajat Kelvin, derajat Celcius ditambah 273. Hanya ditambah 273. Kalau misalkan dari Celcius ke Kelvin, tadi seperti soalnya Najwa ya. Soalnya tadi Najwa 40 derajat Celcius, berapa Kelvin? Nah, di situ 40 derajat, maka kita langsung jumlahkan dengan 273. Ini silakan, ini untuk Reaumur, dari Celcius ke Reaumur, ini dari Celcius ke Kelvin, dan yang ini dari Celcius ke Fahrenheit. Kuncinya di sini adalah posisi dari sini. Ini posisinya yang akan kita cari, yang ditanya. Kalau ini yang diketahui. Kalau misalkan di soal diminta dari kebalikannya atau dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, sekarang kuncinya di sini. Yang ditanya itu atau kebalikan dari Fahrenheit ke Celsius. Kamu dari Reaumur dulu. Jadi kita balik sekarang. Ini kan posisinya dari Celsius ke Reaumur. Kalau misalkan dari Reaumur ke Celsius, maka kebalikannya. Kuncinya ada di sini. Nah, yang ditanya itu selalu posisinya ada di atas. Kalau yang diketahui, dia posisinya selalu ada di bawah. Kita ubah sekarang, kalau misalkan kita cari dari Reaumur ke Celsius. Tadi Reaumur skalanya berapa? 4.
reamur sekarang yang ditanya. Ini kan tadi reamur yang diketahui, yang ditanya ya. Sekarang reamurnya kita ubah jadi yang diketahui dan Celcius jadi yang ditanya. Maka rumusnya akan seperti ini. 5/4 dikali derajat reamur. Ini untuk yang Celcius ke reamur. Maka yang diingatnya skala dari masing-masing suhu, lalu posisi yang ini, yang ditanya itu selalu ada di atas dan yang diketahui selalu ada di bawah. Untuk yang derajat suhunya itu tergantung dari yang diketahui dari soal. Silakan kalian pahami dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya. Bingung nggak tulisnya? Yang pertama ini dulu. Lalu yang kedua ini. Yang ketiga ini. Karena untuk materi suhu itu kita akan bertemu dengan konversi suhu. Untuk PAS atau penilaian akhir semester ini ada di bulan November kemungkinan, dan materi suhu ini akan Ibu masukkan ke materi PAS. Jadi kalian silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mumpung di sini, mumpung ada Ibu, kita sama-sama belajar latihan-latihan soal. Itu di yang di atas. Nah, ini yang di atas di sini itu posisinya, maka yang ditanya. Kalau misalkan yang di bawah itu yang diketahui. Sudah bisa dilanjutkan kembali? Sudah? Bentar, kita bisa.